ini part pertamanya adalah istihad Hadratus Hasyim Asy'ari bagaimana membentuk Nahdlatul Ulama. Kemudian part keduanya adalah Kiai Wahab Hasbullah itu merasa sangat penting meneruskan langkah Wali Songo yang kemudian bil hikmah mau'izatul hasanah. Ini lebih penting bahwa tidak serta-merta kemudian mengajarkan potensi ilahiyah, mengajarkan risalah yang benar-benar itu tauhid murni, kemudian risalah Islam. Perlu ada perimbangan tentang risalah kebudayaan. Karena apa? Lokalitas. Tidak hanya ini sunatullah. Jadi perbedaan kita ini adalah rahmat rahimnya Gusti Allah. Maka Kiai Wahab Hasbullah itu menghubungi atau menggandeng 3 penggawa besar yang memang alim urusan perfilman, urusan seni budaya, yaitu Asrul Sani, Usmar Ismail, Jamaluddin Malik. Konon yang punya tanah di PBNU itu Jamaluddin Malik, bapaknya Camelia Malik. Itu 3. Bagaimana kemudian pada 2 divisi ada kakeknya Pipa Idrus juga, Ali Idrus ada di sana. Itu kepengurusan awal. Sekarang cucunya ada di ini. Berikut putranya Kiai Mahbub Junaidi juga ada Kang Ispandis. Seolah-olah mengatakan bahwa ini adalah kebangkitan kedua dari Les Bumi. Makanya luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali ya. Jenengan harus bangga sama putra jenengan yang namanya Les Bumi. Serius ini. Nah, Usmar Ismail, Jamaluddin Malik, Asrul Sani ini kemudian memikirkan sebuah strategi bagaimana agar kebudayaan lokalitas kita tetap terjaga, tetapi risalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini juga menjadi dasarnya, seolah-olah tanggul mendapatkan tutup. Itu ada divisi Ishari Al-Banjari itu ada, dan kemudian mengutus Agus Maksum Jauhari, Agus Maksum Jauhari itu di divisi pencak silat. Maka saat itu di gelanggang kebudayaan ada proses manifesto kebudayaan, lekra, manikebu dan segala macamnya. Harus ada tetap strategi kebudayaan yang menjadi anchor. Apa yang membedakan bangsa Indonesia dengan Australia, dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Cina, dengan apa? Ya budaya. Di mana kita tempat kita tinggal, maka rahmatnya Allah ada di sana sebenarnya. Nah, serangan film-film barat, terus kemudian serangan banyak. Saat itu memang belajar dari Mekah, dari apa, banyak macamnya. Kemudian menjadikan frame kita, border kita, figura kita sebagai bangsa Indonesia ini itu semakin pudar. Maka atas kesadaran para masyayikh NU, Les Bumi kemudian didirikan. Sampai terjadi peristiwa 65, lebih tepatnya 28 Maret itu 62. Sampai pada proses 65 itu yang kemudian pergolakan luar biasa. Kita tidak usah cerita, semuanya tahu bahwa sebenarnya kitalah yang terfitnah oleh setan itu. Sebenarnya ya kita memusuhkan kita sendiri itu. Ya itu biarkan ahlinya yang mengatakan sejarah itu. Kemudian pada saat Orde Baru, saya sudah cerita tadi sama Kang Budi bahwa Kiai NU untuk jadi pengurus KUA susahnya bukan main ya, kita sadari bersama. Kemudian di Munas Alim Ulama Solo, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ingin mengaktifkan kembali Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia, dulu Seniman Budaya Muslim. Siapa yang bisa mengatur seniman sama budayawan?
itu bisa jadi malaikat aja mau nyerah ini sama seniman budayawan. Iki karepku arep lapo. Kon ngatur aku wani piro gitu. Enggak ada wani piro kalau. Apa sih? Bon, keakuannya yang sangat tinggi seniman budayawan. Alatku podo loh karo para kiai. Apa? Daun. Wah, alatnya sama gitu. Cuman cara kowe sing beda. Kemudian seniman budayawan itu dirubah menjadi lembaga seni budaya muslimin Indonesia. Seolah-olah ini sebuah gerakan strategi untuk mengakomodir, mengkonsolidasi, mencatat kembali, mengumpulkan kembali apa yang menjadi seni, apa yang menjadi budaya di Nusantara, di Indonesia. Tapi kita juga mendapatkan tantangan lagi. Seandainya namanya Lembaga Seniman Muslim Indonesia atau Lembaga Seni Muslimin Indonesia, enak. Ada seni lukis, ada seni suara, seni pahat, seni apa. Tetapi yang membuat berat adalah budaya ya. Wah, ini jangan-jangan layernya NU yang berurusan di wilayah budaya ini. Jadi sangat berat. Maka seolah-olah itu tugas ganda bahwa kita Nahdlatul Ulama yang jelas ya kumpulnya para alim, dan kita itu Masya Allah diberikan derajat tiba-tiba seniman jadi alim gitu. Oh, tapi nggak perlu rendah diri karena kita alim di urusan seni, tahu gitu. Tahu kan, alim juga alim. Tahu ilmunya di bidang seni. Tetapi karena Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia tidak hanya diatur oleh seninya, tidak hanya mengatur seni, tapi budayanya. Ini yang menjadi PR terberat. Kalau Lembaga Budaya Muslim Indonesia ya berarti NU dong. Jelas kan? Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Tapi ini lembaga seni budaya, ini punya tugas ganda. Silakan nanti berpikir masing-masing. Oke. Kemudian setelah diartikan kembali, karena saat itu sangat susah mengkonsolidasi, Kiai Sastrowal Katawi kemudian ditunjuk ya saat itu lembaga seniman budayawan, lembaga seni budaya itu masih belum ini. Tetapi memang sangat berat banget untuk mengumpulkan yang tercerai berai. Gimana cara? Itu lama, beliau juga penuh perjuangan Pak. Kemudian muktamar ketiga-tiga ini dengan temanya meneguhkan Islam Nusantara. Nah, inilah momentum yang paling tepat untuk sedikit memodifikasi di dalamnya. Maka pada Rakornas pertama itu yang cuma dihadiri ya Allah hanya beberapa gelintir para pegiat yang cuma punya 2 wilayah, satu PBNU, yang satu lagi Les Bumi dari Jogja, Jawa Timur masih memulai, belum ada cabang, belum ada apa, belum ada cabang, belum ada apa. Rakornas kedua mulailah ada beberapa cabang, ada beberapa cabang. Masya Allah setelah kemarin di Pasuruan itu kami menjadi saksinya. Dalam waktu 1 tahun kurang, justru yang lebih banyak itu adalah PAC dan MWC-nya. Bahkan di Pasuruan itu dalam 1 tahun itu muncul 40. Ini tidak tahu ini ada apa ini. Dan cabang sudah jadi belasan, 100 berapa cabang. Kemudian wilayahnya menjadi 8 wilayah. Seolah-olah dalam 1 tahun ini Allah menggerakkan giroh seniman budayawan ini lebih cepat daripada biasanya. Wallahi lebih cepat daripada biasanya. Dan kemudian kita lapor kepada Kiai Said, Kiai Agus lapor. Kita kembali, maaf saya loncat-loncat, kita kembali pada sebelumnya. Maka diperlukan adanya strategi kebudayaan. Karena dulu Ustaz Ismail zaman Malik Asul Sani di filmnya, di apa yang menjadi strategi
Kita nggak perlu membuat film, tetapi konten-konten di dalam film itu ada insert. Nah, tetapi ini pun harus dikawal dengan baik. Maka muncullah pada Rakornas itu ada 7 strategi kebudayaan. Ini gampangannya nih kita coba beda sedikit aja, nggak usah banyak. Karena nanti di muskernya justru kami akan melihat ide-ide segar yang dari Les Bumi menuju ya Allah terlalu istimewakan Les Bumi. Nah, tentu ulama Jakarta Utara. Cocok namanya. Keren banget. Sabta Wikrama, Sabta itu 7. Wikrama itu kemampuan yang luar biasa. Dulu ada di dalam sasana pewayangan Krishna. Itu Triwikrama menjadi buto yang luar biasa. Itu Triwikrama, itu masih 3. Ini 7. Artinya apa? Ketika kemampuan dalam diri manusia itu menggeliat, membuka, menyadari akan kekuatannya, maka kemampuan yang luar biasa akan muncul. Dan itu 7 jurus, 7 langkah. Untuk apa? Ini menggerakkan, mengakomodir, kemudian mengatur kekuatan yang super luar biasa. Dan alhamdulillah pengampunya adalah seniman budaya. Ya kita harus akui gitu. Kalau nggak diakui yang lainnya. Al-Qain Sabta. Jadi Sabta Wikrama itu bahasa Arab ya. Biar ketok-ketok biaya 7 strategi kebudayaan. Saya baca satu-satu. 1. Menghimpun dan mengonsolidasi gerakan yang berbasis adat istiadat, tradisi dan kebudayaan Nusantara. Seolah-olah menjadi peraturan yang tidak tertulis bahwa ketika menjadi anggota Les Bumi NU, maka dia harus melihat dengan jelas, dia harus memperhatikan apa saja yang menjadi khasanah luar biasa seni budaya di tempat dia tinggal. Contoh misalkan di sini. Ini misalkan di sini. Ki Agus nanti ngendikan bahwa model role pendidikan asli Nusantara itu adalah padepokan, di mana di sana ada seorang guru dan di sana ada santri. Tidak hanya diajarkan ilmu agama saja, tetapi bagaimana berguna buat masyarakat, bla bla. Dan menariknya ada 2 peraturan. Yang pertama adalah memang peraturan ta'lim. Kalau sudah ngadep sama kiai, itu benar-benar kiai ini adalah wakil orang tuanya yang harus dihormat, yang harus hormat, bahkan harus menunduk, bahkan menerima titah apapun. Ini adatnya taklim ini juga benar-benar dijaga. Tapi satu sisi lain adalah pelajaran yang holistik, luar biasa. Kita melihat langsung, kita merasakan langsung, kita mengkaji langsung. Ini luar biasa. Tidak cuma teori berhadapan dengan kenyataan berhadapan dengan teori. Ini langsung. Maka seorang santri kalau tidak sakti rugi. Seorang anggota Les Bumi wajib mengkonsolidasi, menghimpun, nguri-nguri kebudayaan setempat. Andai kata di pondok pesantren ini punya kebiasaan adalah setiap Jumat malam ada istighosah begini. Dan itu wajib diuri. Ini poin pertama, menghidupkan hayya 'alal falah. Nah itu poin pertama. Yang poin kedua berkaitan dengan poin pertama, yaitu mengembangkan model pendidikan sufistik, tarbiyah wa ta'lim, yang berkaitan erat dengan realitas di tiap satuan pendidikan, terutama yang dikelola lembaga pendidikan Volmar, Ma'arif, dan Robito Ma'arif Islamiyah. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa di dalam pondok pesantren tidak hanya logik saja,
tetapi proses alamiah, proses bagaimana menemukan kesadaran dengan alam, menemukan kesadaran dengan masyarakat, menyatu, sehingga sempurnalah menerima semua rahmat dari Allah ini sempurna. Itu wajibnya. Nah, ini bisa dimulai dari pendidikan kita di rumah. Contoh, selama ini kita memaksakan anak kita untuk menghafalkan Al-Quran. Banyak ini, baik memang. Tetapi kemudian ada yang berbeda dari tujuannya, agar orang tuanya bangga kalau anaknya hafal Al-Quran. Ini halus-halus banget. Kalau bisa diedit ini nanti, karena saya bakal dibully. Saya tidak duga bully-bulian. Coba, anak yang sedia kalanya adalah Rasulullah bagaimana menghormati anak kecil? Masya Allah. Tempatnya dia bermain, tempatnya dia melihat secara alamiah lingkungannya, kemudian mendapatkan tugas yang sangat luar biasa yang harus menghafalkan. Dia kata itu ayat ilahi, Al-Quran. Baik. Tetapi bagaimana caranya memasukkan badzikri, menyampaikan ayat itu kepada anak, ini yang menjadi PR kita. Kalau anak hanya harus dihafalkan 30 juz, kemudian diikutkan lomba, dapat piala, dan kemudian bangga, itu anak saya loh. Siapa yang spesial? Bukan anaknya, tetapi orang tuanya. Ini dengan penuh kesadaran harus benar-benar dikoreksi. Lihat kiai-kiai zaman dulu, diajarkan caranya menanam, tani, apa segala macam. Lek nandur mau coba bismillah sih. Ada aturannya, namanya pranoto mongso. Zaman ini tanggal sekian ini biasanya leluhur kita begini. Ini memasukkan pelajaran yang luar biasa. Nanamnya dijogori. Bismillah dulu, tanam, dirawat, sampai kemudian ada manfaatnya. Apakah ini hanya sekedar pelajaran logik? Tidak. Yang dikatakan sufistik adalah pelajaran menyeluruh. Coba, ternyata kemudian banyak kasus-kasus korupsi atau bahkan yang lainnya, yang dari lembaga agama tertentu gitu, yang notabene beliau sudah alim, urusan dalil itu sudah selesai, tapi ternyata masih kena kasus narkoba juga. Ustadz-ustadz yang famous sekali juga kena narkoba, kena apa gitu. Apakah kemudian hafalannya bisa mempengaruhi hidupnya? Belum tentu ternyata. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, membangun wacana independen dalam memaknai kearifan lokal dan budaya Islam Nusantara secara ontologis dan epistemologis keilmuan. Ini salah satu contoh. Ternyata banyak di daerah-daerah kita, di desa-desa kita yang mempunyai cerita asal-usul kenapa desa ini dibangun. Itu digali dengan bumi setempat. Sampai kemudian ketemu, oh ternyata desa apa ini misalnya? Desa, iya. Rorotan. Rorotan. Kenapa diberi nama Rorotan? Kenapa ini? Dan itu kemudian diapresiasi. Oh ternyata dulu sang empunya itu menemukan ini pada sekian Rojab misalkan. Pada ini kita kenduri bareng, kita kumpul-kumpul bareng, kita adakan pasar rakyat, kita apa? Ini ternyata membangun kebanggaan terhadap lokalitas ini. Ini sangat ada misalkan contoh di suatu daerah itu sangat tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dia hanya terima saja gitu apa yang menjadi komoditasnya, biasa-biasa saja. Tapi ketika pemudanya menggali bahwa kenapa dinamakan ini, oh ternyata ini
membangun skenario di sana dan jelas dengan ini ya, dan pencarian data apa segala macam, akhirnya menemukan bentuk identitas tersendiri. Walhasil desa itu sekarang menghasilkan satu produk yang luar biasa yang itu identik dengan desanya. Ini membangun tanpa harus melihat. Oke. Kemudian yang nomor 4, menggalang kekuatan bersama sebagai anak bangsa yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika untuk merajut kembali peradaban maritim Nusantara. Nah, karena Jakarta Utara ini dekat sekali, berarti Allah berpihak lagi. Nenek moyangku seorang pelaut. Saya rasa ini bukan isapan jempol belaka. Orang Ki Agus pernah menceritakan bahwa kapal Jung dari Kerajaan Majapahit itu sampai 60 kaki, 120 kaki. Bangsa Cina baru mampu 30 sampai 60 kaki. Dulu Sungai Ciliwung itu mampu dialiri oleh kapal-kapal besar. Penemuan-penemuan teman-teman di Karawang apa segala macam, di sungai-sungai yang sudah kering ternyata sekarang menemukan artefak-artefak arkeologi, peninggalan kapal-kapal yang karam apa dan segala macam. Ini sangat luar biasa. Memaknai budaya kita bercirikan maritim, yang dari ekspedisi yang ekspansif, kemudian belakangan menjadi defensif. Bahasa Indonesia sudah sampai di daerah Madagaskar. Kalau teman-teman pernah nonton Moana, film Moana itu ciri-ciri khasnya itu sama. Bahkan ada di daerah gunung yang masih pakai ancak-ancakan ini semacam kapal. Bisa jadi kalau digali ada nenek moyangnya seorang pelaut. Kembalikan kepada maritim. Toh sebenarnya bangsa kita yang besar ini adalah disatukan oleh laut. Disatukan oleh laut. Yang nomor 5, menghidupkan kembali seni budaya yang beragam dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan nilai kerukunan, kedamaian, toleransi, empati, gotong royong, keunggulan dalam seni, budaya, dan pengetahuan. Jelas sekali, sama seperti poin keempat, poin ketiga. 6, ini khusus milenial. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan gerakan Islam Nusantara. Oke. Sekarang kita tahu, kemarin kita galau tentang kebanyakan situs-situs sebelah kanan. Bahkan kita semakin bingung mencari galau. Gimana sih caranya sholat yang benar? Tiba-tiba cari di YouTube. Al-YouTube ya, madhabul YouTube ya. Di sana Google ya. Al-Instagram ya, wal medsos ya. Menjadi Islam kafah. Awah gelap. Nah, terakhir awah gelap. Dulumat itu. Nanti kita sampaikan terpisah. Yang nomor 7, mengutamakan prinsip juang berdikari sebagai identitas bangsa untuk menghadapi tantangan global. Yang nomor 7 tidak perlu dijelaskan karena ini adalah bukti nyatanya. Berdikari. Ini sudah bukti nyatanya. Kalau saya masih menjelaskan ini berarti nguyai segoro. Ini hebat, mulai dari kiainya, NU-nya, lesbuminya, pakar nusanya, bansernya, ansornya, semuanya jadi satu. Musyawarah. Memang sih kalau dulu di depan itu ada anca-ancaan. Sekarang ada hai. Ada kamera. Enggak apa-apa, itu sudah milenial. Saya kira untuk awalan begitu dulu. Semoga pertanyaannya cantik untuk mendapatkan jawaban yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Saswadi. Saya kira gambarannya ini menjadi
tantangan untuk dibicarakan, untuk didiskusikan. Tapi saya merasa lebih hemat kalau kita selesaikan saja dua narasumber supaya lebih full, karena bisa saja ada yang merasa perlu bertanya tentang apa yang disampaikan tadi oleh Kisah Surhati, ada yang nanti perlu dipertanyakan dari narasumber Ki Apek Saiman. Jadi kita lanjutkan saja ya untuk paparan kedua dari Ki Apek Saiman tentang amanah dalam membangun nilai-nilai peradaban. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai Miftah, izin Kiai Muklis. Terima kasih yang sama-sama kami hormati rekan-rekan seluruhnya. Dan alhamdulillah kita bisa hadir bertemu di sini dan melakukan sebuah upaya kelembagaan membangun program. Dan ini dari keberadaan Les Bumi periode pertama, alhamdulillah ada Mas Budi di sini sebagai founding father Les Bumi pertama, hadir menunjukkan kerukunan, dan dilanjutkan oleh Bang Rohim, kelanjutan dari harapan yang baik itu sampai pada kita bisa musker sini. Ini juga bagian dari mudah-mudahan tanda-tanda peradaban. Jadi amanah bertanggung jawab atau amanah dan tanggung jawab membangun nilai-nilai peradaban. Peradaban itu dikenal berbarengan dengan sebuah ciptaan yang ingin dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk baru yang namanya manusia. Karena sebelumnya memang istilah peradaban juga karena ada manusia, nggak ada manusia juga nggak ada peradaban, dan nggak ada juga sebutan Tuhan dan lain sebagainya serta agama. Jadi peradaban itu memang sasarannya ada di manusia. Dan peradaban pertama itu dilakukan saat Nabi Adam diajarkan nama-nama. Nama-nama itu bukan sekadar nama, tapi mewakili zat, sifat, dan afalnya. Jadi bukan sekadar nama, tapi fakta dari sebuah sebutan yang memang terjelaskan. Disitulah pertama kali risalah dan peradaban dimulai. Dan kalau amanah itu saat ada dialog ketika Tuhan sesungguhnya hanya melihatkan respon, ditawarkanlah pada langit, bumi, dan gunung. Dan secara genetika ya gak mungkin juga dia siap, mesti jawabannya gak siap. Karena amanah itu memang diperuntukkan untuk manusia. Sehingga ketika Nabi Adam ditanya sanggupkah memegang amanah, tanpa berpikir dia sanggup. Dan apakah amanah itu adalah ketakwaan, perintah dan larangan. Dan terakhir kemudian disebutkan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan bodoh dan jolim, kecuali yang mau berpikir dan bertakwa. Nah, pada posisi inilah poin penting, siapa yang tidak memegang amanah, maka pastinya dia akan bodoh dan jolim. Bodoh dan jolim itu bukan orang gak cerdas atau orang gak sukses. Bodoh dan jolim itu adalah tidak bisa memegang amanah. Sehingga kita bisa saksikan sekarang ini banyak orang-orang hebat tapi tidak melakukan amanah, maka dia menjadi bodoh dan jolim, akhirnya merusak tatanan rahmatan lil alamin. Bukan bodoh dalam persepsi secara pengetahuan dan wawasan, tapi adalah perilaku. Nah, di dalam persoalan seperti inilah yang harus kita jernihkan. Kebodohan dan kezoliman itu berlangsung terus-menerus selama dia meninggalkan amanah, yaitu tidak menggunakan akalnya. Nah, siapa-siapa yang menggunakan akalnya, dia mesti akan bermanfaat dan akan membangun kebaikan dan peradaban. Nah, peradaban itulah yang diharapkan bisa tersuguhkan dari keberadaan manusia. Jadi kalau
tidak ada peradaban, sama saja mematikan manusia itu sendiri yang berlangsung selama ini. Jadi amanah kita adalah membangun sebuah peradaban. Peradaban itu adalah satu sikap, satu perilaku. Dan itu ditegaskan Nabi Muhammad tidak diutus ke muka bumi ini selain membaguskan akhlak. Artinya adab, perilaku, sikap. Jadi jelas peradaban dibangun sangat jelas sekali runutannya, karena peradaban itu adalah sebuah manifestasi dari ketuhanan. Nah, kemudian keberlangsungan ini menjadi masalah karena asupan dan eksplorasi akaliyahnya itu bercampur-campur, sehingga peradabannya pun bercampur-campur sesuai dengan pemahamannya, sehingga muncullah peradaban-peradaban liberal, peradaban sebutan peradaban sekuler dan seterusnya yang berkembang luas karena historikalnya nggak diperhatikan saat peristiwa terjadi pemberian amanah itu. Amanah itu kata lain dari jalan lurus. Jadi kalau amanah itu adalah satu pemahaman yang harus kita pahami, bukan sekedar amanah yang berupa titipan, tapi dia harus bisa membawa jalan lurus beserta dirinya. Baru itu amanah. Jadi kalau sekedar respon amanah dipahami dalam mikro yang sekedar titipan dan tanggung jawab, itu dikhawatirkan tidak maksimal. Jadi amanah itu adalah kata lain dari jalan lurus. Barulah dia disebut seorang yang beramanah, membawa dirinya dan mengajak yang lain kepada jalan yang lurus, jalan kesucian, ketauhidan, keesaan dan seterusnya. Nah, ini diperintahkan juga secara kelembagaan. Hendaklah ada satu kaum yang bergerak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Artinya secara perorangan dan secara kelompok itu nggak boleh geser dalam konteks menjaga amanah itu sendiri. Nah, ini kemudian menjadi persoalan pada saat kita masuk kepada saat ini. Peradaban jadi tidak jelas karena memang rumusannya pun sudah tercerai-berai. Harus ada penata ulang untuk kita bangun bareng, mengkonsolidasi dan melakukan sebuah pergerakan, termasuk les bumi. Tapi kebanyakan semua kejebak di fardu ain, pribadi-pribadi, kepentingan pribadi. NU itu besar, berarti otomatis les bumi itu besar. Mengurusin NU itu bisa mengurusin sebagian bangsa Indonesia. Tapi fardu ain itu pun tanda petik gagal juga gitu. Fardu kifayahnya mana? Mewakili sebuah peradaban di muka bumi ini dengan contoh Indonesia yang digerakkan oleh les bumi membangun kebudayaan di dalam konteks kenusantaraan, itu menjadi rumah tangga akhirnya. Nah, apakah les bumi NU Jakarta Utara itu mampu memulai mencontohi sebuah pergerakan yang dibangun untuk memberikan sebuah peradaban, yang peradaban itu mampu membangun sebuah jalan lurus, ketauhidan dan kemanusiaan? Ini persoalannya. Dan tidak hanya les bumi atau NU, Indonesia dan dunia, khususnya Indonesia, nggak ada yang bisa mewakili sejarah peradaban awal yang mampu rahmatan lil alamin, yang mampu bisa membuat damai, mampu menciptakan sebuah keadilan, kesejahteraan dan seterusnya. Itu tidak ada. Rata-rata terkooptasi dan menjadi jiwa, seolah-olah akhirnya melakukan gerakan itu menjadi sebuah gerakan kepentingan internal. Pertarungannya tidak dalam perlombaan berbuat baik, tapi perlombaan siapa yang lebih baik di antara lembaga dan perorangan. Nah, ini problem. Artinya ini menjadi masalah. Nah, kapasitas yang kita inginkan, mulai dari yang kecil itu jauh lebih baik, terus menerus kemudian dia bisa menjadi besar, daripada besar tapi semu. Ini yang harus dibangun. Harus ada
titik baru lagi untuk memulai, dan nggak usah dikhawatirkan apa yang kita lakukan selama itu diyakini akan kebenarannya pasti akan tersaksikan oleh seluruhnya. Nah, kita bagaimana membangun budaya? Sementara peradaban itu dibangun dari budaya. Budaya itu adalah titik temu rasa dan pikir di dalam kejernihannya, di dalam kesadarannya, dia menghasilkan sesuatu karya. Sehingga produk budaya itu bisa jadi agama, bisa jadi ideologi, bisa jadi karya. Karena titik temu berbarengan dalam satu kesatuan, dalam kesadarannya, dia melahirkan inspirasi ide-ide. Sehingga budaya yang orisinil itu abadi. Nah, inilah yang kemudian diimplementasikan oleh perilaku peradaban. Nah, kalau kalangan budayanya instan, campur-campur, ya hasil peradaban itu nggak jelas. Jadi kalau di sini berhadapan klan, anggota seni budaya atau para budayawan, perhatikan dulu tentang persoalan budaya itu sendiri supaya dia bisa menjawab zaman, sehingga banyak para masa sebelumnya itu abadi karena memang titik temu kejernihan kesadaran dalam rasa pikirnya, dia mampu menemukan sebuah hal, entah karya, ya disebut kreativitas kebudayaan itu. Budaya sendiri adalah rasa pikir yang jernih, yang menyatu, yang kemudian dia dapat, dia menghasilkan pemikiran, kreativitas dan seterusnya. Makanya dia mampu menolong peradaban, menolong zaman. Tapi kalau tiba-tiba melakukan sebuah action, nggak ngerti budaya, nggak ngerti peradaban, ya nggak ada bedanya dengan rumah makan, rumah es campur dan segala macam, nggak ada bedanya orang dengan anggota perabotannya seperti itu. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh, satu orang saja dia berinspirasi dan melakukan keseriusan, pikirkan gagasan itu dengan kejujurannya, kemurniannya, sehingga dapat dibagikan kepada anggotanya, dilangsungkan sebuah pagelaran perilaku peradaban. Nah, itu baru. Karena peradaban kalau unsur budayanya juga nggak ada, tiba-tiba menciptakan, terjadilah itu kreativitas, namanya kebudayaan, hasil seni. Itu bukan produk budaya, tapi campur-campur kreasi gagasan yang instan yang mendapatkan sebuah hasil, yang hasil itu gampang hilang dan pergi. Nah, ini yang penting dari sudut pandang kita. Kalau kita memang mau ngambil peran di dalam membangun peradaban, maka berbudayalah diri kita, maka jernihlah diri kita, sehingga dia bisa punya kekokohan. Patsun les bumi, akhirnya nanti sama kejebak pada teks. Teksnya begini, sama seperti orang Islam. Teks Qurannya begini, dianya begitu. Tapi kan dia kena hukum formal, mengaku, padahal faktanya belum tentu. Kalau bicara secara hakikatnya. Nah, ini yang harus, ini momen muker ya, artinya dirumuskan satu perencanaan, yang perencanaan itu mampu menggugah sebuah perubahan peradaban dari kalangan budayawan yang mampu menemukan gagasannya itu memberikan sebuah peradaban yang baru minimal di Jakarta Utara. Dia harus eksklusif ya. Dia harus inklusif ya. Artinya di dalam posisi keeksklusivitasannya, kelembagaannya, tapi gerakannya harus inklusif, harus terbuka, harus bisa menyesuaikan masa dan zamannya. Dan ruang itu bisa dilakukan berbarengan. Karena sesungguhnya ini tinggal posisi kemampuan arranger, tidak sedang menyusun sesuatu yang baru, tapi mengorkestrakan seluruh keanekaragaman. Dia mampu membangun irama-irama sebuah perilaku-perilaku yang diarahkan kepada jalan lurus. Jalan lurus tidak dalam posisi dimatikan ide dan karyanya. Ketika kita ngambil jalan lurus, bukan memperhangus ide karyanya, justru malah mensucikannya, mengkualitaskannya. Nah, ini harapannya. Nah, sampai kapan bangsa ini berkepribadian kembali kalau kita tidak memulai mempelopori hal itu? Jadi harapannya kepada kawan-kawan bumi Jakarta Utara, Jakarta Utara itu sebagai wilayah untuk dibangun
dan dibuka sebuah lembaran baru sehingga orang trust lagi dengan budaya. Bukan event organizer, tapi sebuah gerakan budaya yang mampu menggugah kesadaran orang untuk kembali ke fitrah dan dia memulai jalan lurus tanpa dihukumi hak dasar dia untuk kaya, untuk main-main, untuk enggak. Dia hanya memulihkan posisi kejiwaannya. Lahiriahnya silakan dia mau makan, mau minum, mau jalan, nggak ada larangan. Yang kita ingin luruskan adalah batinianya, budayanya. Budaya itu kan di dalam, peradabannya itu di luar. Jadi ketika budaya dirinya yang baik akan melakukan perilaku, peradaban, keadaban, keakhlakan menjadi contoh. Nah ini harus jelas. Nah peradaban ini apa? Kepada jalan yang lurus, kepada ketuhanan, kepada kemanusiaan, kepada rahmatan lil alamin. Kan nggak ngeganggu tentang misalnya dia bikin karya musik, kan nggak mengganggu, ekspresinya itu nggak dibatasi, silakan. Karena itulah menjadi sebuah bentuk dan jenis yang akan dimanifestasikan dari satu peradaban. Nah amanah-amanah inilah yang harus kita harapkan sehingga kita jangan jadi bodoh. Kata jangan jadi bodoh bukan orang nggak sekolah atau tidak mengerti tulis baca, tapi bodoh dalam pemikiran dan perilaku. Orang mikir dan berperilaku kalau jolim ya namanya bodoh. Jadi bodoh dan jolim itu bukan orang jahat, bukan orang gak pintar, tapi orang yang gak bisa memegang amanah. Dan bacalah itu kata surat itu, bukan baca tulisan, tapi baca marifah. Karena tulisan itu memudahkan orang mau baca, bukan tulis baca itu sama sepadan. Tulisan itu muncul lantaran membantu orang yang bisa baca. Nah baca itu adalah marifat, mengenal. Ini yang harus dipahami. Dan kalau nggak digunakan akalnya dia akan bodoh. Karena akal itu adalah di antara rasa sama pikir dan hati. Sehingga siapa yang nggak berakal dia nggak beragama. Sesungguhnya dia bukan manusia. Nah ini yang harus dipahami. Nah harapannya dalam musyawarah kerja ini jangan diduga apa yang terjadi hari ini. Saya khawatir. Hari ini kan kita paham semua. Ya mau ditambah setahun 2 tahun itu hanya nambah tahun, nggak merubah posisi dan perilaku, nggak ada perubahan. Nah gugahlah mulai dari ini bahwa besok kita akan melakukan satu perubahan yang tidak sama dengan hari ini, tapi lebih baik. Nah harapannya bukan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiabek Heman yang telah menyampaikan tentang segalanya. Membangun nilai-nilai peradaban itu ada keterkaitannya dengan Sabta Wikrama. Karena Sabta Wikrama itu adalah 7 strategi di dalam membangun peradaban, di mana alatnya adalah seni dan kebudayaan. Dan saya perlu sampaikan sedikit saja gambaran di Des Bumi Luju. Kita mencoba uri-uri kebudayaan berupa istilah yang kita ingin tradisikan. Yang pertama, fakta di Nadatul Ulama ini kita mengenal ada sebutan kiai, ada sebutan ustadz, dan kecenderungan ditambah santri begitu ya. Di dalam konteks ini kita ingin menjadi bagian daripada melengkapi daripada Nahdlatul Ulama ini. Dalam Des Bumi kita gunakan yang memang sudah sebutan ajaran leluhur, yaitu menggunakan istilah ki bagi laki-laki yang sudah dewasa. Jadi walaupun jomblo saya panggil ki. Jadi Ki Rohim udah nggak boleh lagi dipanggil Cak Rohim. Kenapa?
saya menggunakan kata ki? Karena pada dasarnya semua kita ini sudah kategori guru. Guru. Tapi bukan guru agama. Kalau guru agama adalah ustadz. Kita guru kebudayaan dan seni. Sehingga pantas disebut ki. Ini kita akan tradisikan, dan bagi para ibu-ibu itu kita akan menyebutnya nyi atau nyai. Seperti itu. Nah, dalam konteks ini saya perlu ingatkan ada bahasa waktu adalah uang. Itu sudah dipegang oleh kebudayaan barat dan sebagian orang Indonesia juga terbawa. Tapi bagi Les Bumi, bagi Nahdlatul Ulama tidak menggunakan itu. Kita menggunakan waktu adalah lillahi ta'ala. Karena Allah yang menentukan kapan kita mulai membuka, kapan kita mulai mengatur kegiatan itu berjalan dengan baik. Karena bicara fakta berdasarkan gerak daripada acara ini kan kita sudah mulur ya. Allah yang menghendaki itu, bukan kita. Karena semuanya berproses dengan demikian. Termasuk ini, saya mungkin ada permintaan ini, amanah dari umat, para umat kepada Ki Sasroadi untuk mohon kesediaannya mendengarkan lagu Sastra Wikrama. Ini sebagai sebuah refresh sebelum kita ada dialog yang dalam kerangka betul. Ini umat yang minta. Biar pada depan nggak sepi Gus. Kita ini baru kali ini sesi tanya jawab jawab dengan lagu. Pendidikan. Sini aja. Gak apa-apa, di sini aja. Ada ini nggak pegangan? Udah ada cita Gus. Oh ya. Dengarkan Pak. Gus pakai puisi nggak? Puisi. Pakai diri. Kamu jadi ada cita Gus. Orang seni, pertanyaan dijawab dengan lagu. Kita kata narasi. Berapa kemudian lebih semangat mendengarkan musik? Oke, tepuk tangan. Ini lagu saya ciptakan bersama sahabat Taus Ainul Yakin tentang judulnya itu Al-Hub fi Somti, cinta dalam diam. Karena selama kita mencintai apapun itu,
tapi masih ada alasannya. Ternyata kita tidak benar-benar cinta. Semua tentangku gitu. Seolah-olah kita tuh spesial. Ada acara 17-an, foto, gue spesial. Ada acara kematian, gue spesial, gue pernah dengan beliau. Bahkan mencintai seseorang pun, aku loh yang mencintaimu. Bisa dah. Padahal bisa jadi cinta itu tidak perlu kata-kata. Al-Khofism. Ada yang pernah tahu lagunya? Inna fi hubbi fawqa mustawil kalam faqaratu lisani askatat anil kalam fawki shawki laik fawqa min hisiha hatta aqwa min alami athariha بصوت في ذكر البارح أما أني أستكي لك بفردي لأنك قريبا مني حبي لا لمدى ولا كيف لما استشرب أشتكي إليك ما وجدت سبب فرحا قلبي إلا بيك ما وجدت موجودي إلا لك إن في حبي لك متى كل الإيذاء فوق مستوي الكلام فقررت لساني أسكت عن الكلام بصوت في ذكر البرح أما أني أستكي لك بفردي لأنك قريبا مني حبي لا لمدى ولا كيف لما استشبب أشتكي إليك ما وجدت سبب فرح قلبي إلا بيك ما وجدت موجودي إلا لك إن في حبي لك متى كل الإله وجدت سبب فرح قلبي إلا بيك ما وجدت موجودي إلا لك إن في حبي لك متى كل الإيمان Hobi lali mada wala kaifa. Dalam cinta itu nggak ada pertanyaan kenapa atau mengapa. Lam astad syabab ashtaq ilaik. Cari-cari jawab apa sebab mewajadu sabab farah mewajadu sabab farah qalbi illa bik mewajadu mawjudi illa lak inna fi hubbi faqad kana kullul itu. Ternyata alasan rinduku, alasan cintaku itu keberadaanmu. Inna fi hubbi laqad kana kullul itu. Di dalam cinta matilah semua alasan. Gak ada alasan. Kalau sudah dicintai tidak ada alasan. Inna fi hubbi fawqa mustawil kalam. Bahwa di dalam cintaku
melebihi kata-kata. Faqarartu lisani an askut anil kalam, maka aku putuskan untuk diam dan tidak berkata. Syauqi ilai fauqa min hisiha. Kamu tahu rindu? Rinduku itu lebih sakit, rasanya itu lebih sakit daripada rindu itu sendiri. Andai kata rindu itu tidak diciptakan, maka perasaan ini sudah tercipta. Bisomti filikil ibarah amma'ani ashtaq ilaik bifardili anna qariban minni. Gimana ya aku akan merinduimu ya Rasul, sebab engkau lebih dekat qariban minni daripada semuanya. Lantas apa? Apa maksud diciptakan rindu? Apa maksud diciptakan cinta? Hanya untuk menjelaskan bahwa keberadaanmu adalah alasanku ada. Itu al-haq disonti. Terima kasih. Satu lagi Gus. Waduh. Masih ada cinta Gus. Gus. Resiko musisi. Resiko backgroundnya musisi sih. Kakaknya itu tadi itu sebenarnya. Tapi mending daripada risiko silat. Baik, syukur alhamdulillah Kisantro sudah memberikan, saya kira yang tadi disampaikan sudah menepuk kalbu dan menyentuh sukma kita semua. Ini gambaran kekuatan yang ada di bumi. Kalau saya berkarya dalam seni dan siap, kalau beliau dengan suaranya yang menyentuh. Saya kira suka atau tidak, saya sebagai moderator itu banyak permintaan, termasuk tadi penyampaian. Jadi saya juga harus ingatkan, kita hanya memberikan 2 penanya, karena berikutnya kita akan masuk sistem ini terkait dengan ibadah asal, jangan sampai terlalu terlewati. Jadi hanya 2 pertanyaan penanya gitu. Saya persilakan, siapa? Satu lagi. Oke, 2 cukup ya. Yang lain menyimak karena itu keduanya sudah mewakili. Pertama silakan Ki Asari. Ini yang ngadakan sendiri, tanya sendiri. Iya. Niki nak boten kula tanyake niki wudunen kula. Gus. Nggih, nuwun sewu niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting banget saya sampaikan di sini sebelum ini ya. Jadi kekuatan di NU atau pecerah yang ada di utara ini ada 3 tokoh sebenarnya. Dari Bayani ini, dari Al-Mutakalim ada Pak guru saya pembina kami Pak Kiai Miftah. Di Burhani filsafatnya ada Pak Bek Saiman. Irfaninya, Dhauk Al-Sir atau tasawufnya ada di Pak Rohim. Ini tega-teganya saya baru mau semangat, tiba-tiba jangan lama-lama saya jadi ketua ini. Perkatnya ini ada di beliau. Loh, kalau ini tolong Pak dilem Korea dulu tuh bokongnya, jangan lari dari ketua Pak. Tapi memang gitu guys ya, kalau mau dipilih lagi mau gitu. Langge, ini maksudnya permintaan saya ini sama Pak Kiai Miftah sama Pak Apek, tolong dilem Korea ini Pak Rohim jangan lompat dari kursi ketuanya. Saya bilang kita ini banyak yang canggih-canggih, tapi jadi perekat itu harus ada Pak Rohim di Les Bumi. Jadi itu Gus, minta doanya supaya Pak Rohim tidak cepat loncat ini. Ini 3 ini yang membuat kita silaturahimnya kuat. Tapi karena ilmunya Les Bumi itu kan silaturahim itu Gus. Kira-kira itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut periode. Kapokmu kapan? Silakan satunya lagi. Itu. Siapa? Ya monggo. Oh, berarti ada 3. Oh itu. Ya Suri, enggak apa-apa dulu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sebenarnya ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai materi-materi. Ya, sebenarnya sekarang ini sebenarnya sudah bersama ya, kebersamaan seperti yang dijelaskan oleh Kiai Haji Miftah tadi. Kebersamaan itu perlu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Majah itu, yang berbunyi innallaha la yaj'alu ummati 'ala dhalalah man syadda ilan nar. Ya. Di sini sebenarnya saya pribadi apa istilahnya, mempunyai apa ya, ada sesuatu sebenarnya secara pribadi, yaitu saya kan mengajar di SD kan, sedangkan di SD itu pengurusnya atau yang memiliki itu adalah kelompok sebelah. Terus setelah itu saya apa ya istilahnya berdialog, bukan berdialog. Salah satu murid saya itu diajari teologi yang menyimpang. Salah satunya ialah Allah di atas katanya, di arsy. Setelah itu saya bilang ke anak itu, kalau kamu tanya seperti itu, bilang makhluk arsy itu makhluk apa bukan, kata saya. Kalau seumpamanya mengatakan bukan makhluk, berarti dia salah besar. Berarti ada selain Allah tapi bukan makhluk Allah. Tapi kalau seandainya dia mengatakan dia makhluk, di mana letak Allah sebelum arsy itu ada? Apakah Allah belum ada karena arsy belum ada? Saya bilang seperti itu. Terus bagaimana? Saya minta solusinya secara pribadi sebenarnya, Pak. Ya pencerahan itu yang menangani atau yang memimpin itu kelompok sebelah gitu istilahnya. Minta solusinya. Baik, selanjutnya satu lagi. Udah, cukup 2 ya. Oke. Masih saya ingin flashback tadi yang disampaikan oleh Sastro tanpa depoan. Mungkin ini buat sahabat-sahabat yang belum tahu tentang sejarah, terutama kaitannya padepokan di Jakarta. Sudah lama saya mendengar cerita ini dari Almarhum Agus Duri, bahwa sesungguhnya Masjid Istiqlal yang sekarang kita lihat di depan gereja katedral itu ternyata awalnya itu sebelum menjadi masjid adalah sebuah benteng Belanda yang namanya Benteng Ratu Wilhelmina. Ya, bersamaan dengan pendirian benteng Belanda untuk pertahanan di Batavia, dibangunlah gereja katedral. Pada saat pendirian Masjid Istiqlal, maka yang dihancurkan adalah bentengnya, tidak gerejanya sekaligus. Gereja tetap berdiri. Dan ada sebuah kalimat ketika pertama kali memulai menggempur benteng Ratu Wilhelmina itu, Bung Karno mensitir Al-Quran, Qadja al-haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang yang hak dan hancur yang batil. Yang batil pasti akan hancur, yang hak pasti menang. Tetapi ternyata sebelum menjadi benteng Ratu Wilhelmina yang didirikan abad 17 atau 18 itu, ternyata dulunya adalah sebuah pesantren atau padepokan yang dibangun oleh pendiri kota Jakarta yang namanya Pangeran Jayakarta.
dan itu amat sangat luas sebenarnya, berapa hektar kawasan itu. Jadi di dalam padepokan itu tidak hanya ada kiai, ada pengasuh, ya, ada pembimbing, ada guru-guru, juga ada tempat santri-santri, ada masjid, ada pendopo dan sebagainya. Bahkan ada markas tentara untuk mempertahankan Batavia. Jadi sesungguhnya peran atau Masjid Istiqlal itu pada awalnya adalah sebuah padepokan yang isinya tadi itu tidak hanya menyangkut pertahanan, tidak hanya menyangkut dakwah Islam, tapi juga menyangkut sebuah pertahanan yang lebih luas yang dibangun oleh Pangeran Jakarta. Maka sebenarnya di Jakarta itu sejarah pas pesantren itu dimulai dari situ. Nah, Belanda itu khususnya selama masih ada padepokan, ada pesantren, itu dianggap sebuah ancaman yang membuat kekuasaan di negeri kita itu tidak bisa dikuasai. Saya ingin cerita dikit ini bahwa sesungguhnya ada peran yang besar dilakukan Pangeran Jakarta. Maka kalau misalnya pesantren Al-Sholihin Al-Abror ini punya fungsi seperti itu, yang kebetulan guru kita Kiai Mukhlis ini orang Betawi, orang Jakarta, tapi sesungguhnya bisa menjadi sejarah, meneruskan sejarah dari pendiri kota Jakarta, Pangeran Jakarta, yang punya multifungsi, yaitu ada pendidikannya, ada santrinya, ada semangat perjuangannya misalnya. Ini respon saya, Gus, mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi itu gambaran yang disampaikan Kiai Mitang tentunya menjadi acuan kita ya dalam pengembangan padepokan. Asli Nusantara. Asli Nusantara. Baik. Hot. Sekarang kita ada penanya cuma satu berarti. Saya persilakan. Ya, silakan. Ya, nanti dibabar secara filsafat. Kadang kita ini secara tidak sengaja memperkecil atau mereduksi fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Jujur, akhir-akhir ini kita selalu mencari rujukan atas segala perbuatan yang kita lakukan, apakah benar atau salah. Terus kemudian misalkan ada sebuah pertanyaan, selalu kemudian mencari dalilnya. Padahal sinten sing nanti mondok. Ono asbabun nuzul, asbabul wurud ya. Kadang-kala kita nukil ayat itu. Cek gitu. Untuk membenarkan perbuatan kita. Atau seolah-olah kita melihat fenomena, apakah ada di Al-Quran? Dilala tidak ada misalkan di Al-Quran. Dilala itu fenomena menaruh HP di tengah, digoleki hadisnya gak ono HP, kemudian mencari lagi sampai ketemu sebuah pembenaran. Nah, ini sebenarnya tugasnya kiai plus seniman budayawan. Kata beliau bahwa ya gerak, ya akal, ya akli, ya. Terus kemudian kita benar-benar dengan rasa, dengan syukur, kemudian muncul sebuah, ini sangkaan dzon. Segala sesuatu kita kepada Allah itu sangkaan. Bahkan sampai Gusti Allah sendiri yang ngendikan, wis aku manut apa sing mbok sangkatno wis. Gitu. Begitu luasnya, Bro. Tapi coba
dengan sebuah yang sederhana. Gimana Gus Kiai Ustadz dalilnya? Kita simpel aja. Coba kita pakai dalil surat Al-Ikhlas. Kenapa? Yang saya tanyakan Teknisnya kan menjawab itu kan. Gimana? Allah berada di arsy. bukan yang saya tanya itu saya sudah tahu. Iya, mungkin gini. Kita solusi saya. Iya, jadi bentar, baik saya jelaskan ya. Jadi itu pertanyaan kalau beliau dan terkait sebagai guru. Terkait dulu. Iya, dia punya persoalan, dia punya murid itu punya pandangan yang berbeda. Nah, tinggal bagaimana nih kira-kira solusinya menurut Kiai? Apakah mungkin kalau bahasanya pikirnya cuma dua, apakah bertahan dengan beradaptasi, Sampai biasa apakah keluar? kalau biasa bahasa masa ini akhir keputusan gimana? Sepakat atau tidak sepakat? Nah, itu kan yang memimpin madrasah. Yang memimpin madrasah. Kelompok sebelah, bagaimana saya cara mengatasi itu? Kalau masalah jawaban saya sudah tahu. Sekarang Strategi. strategi. Ya, caranya salah satu. Iya. Kepala sekolah wong Wahabi, mana ya? Ya. Iya, apa? Terus piye carane sampean Iya, untuk berusaha sekarang gini nggak tanya, kau usah dalil. Selama ini apa yang sampean lakukan? ya itu salah satu memberikan stimulus lah, salah satunya edukasi teknologi yang insya Allah benar insya Allah. Tapi setelah Rogi hari Sabtu dicokokin lagi, terus seperti itu saya cokokin lagi. Dicekokin lagi, terus seperti itu. Ya, Rasulullah pun melakukan seperti itu. Ila yaumil qiyamah, pertentangan tentang urusan Allah ini akan tetap ada. Karena apa? Itu gaibnya gaib. Bahkan jenengan sama kepala jenengan itu semuanya masih don. Jadi kalau tanya solusi, ini serba repot saya jawabnya. Kalau misalkan dari segi jawaban, oh sudah saya lakukan. Terus kemudian apa solusinya? Solusi ini kemudian ke dalam ya. Apa yang membuat Anda puas gitu. Bukan ke anak ya. Ini solusinya. Apa yang membuat Anda puas, atau membuat Anda aman, atau membuat Anda gimana? Itu masuk ke dalam. Lho lek jenenge kepengen aman, metu wong gawe sekolahan. Beres. Iki akal iki wis. Lek misalnya arep tarung, ya arep tarung strategi. Bagaimana caranya? Kan gitu. Kalau dia mencekoki setiap hari Jumat, ya saya cekoki setiap Sabtu. Iya kan? Nah, ternyata itu masih perang. Yang terakhir, jawaban terakhir, alhamdulillah saya masih punya musuh. Untuk apa? Ini ke dalam, serius. Ada satu titik saja yang mengatakan bahwa aku yang benar. Ini juga pertanyaan buat diri kita. Tapi it's okay, begini caranya. Ini langsung tantangan kepada Ma'arif NU. Sekolah sampai itu Ma'arif NU SD. Berarti langsung saya ngomong ke kiainya. Kiai, beliau adalah guru yang berbakat. Kira-kira wonten teng Ma'arif yang bisa menyalurkan ghiroh beliau untuk itu solusi masa kini. Saya pikir tentang khola, saya pikir tentang lam nafi, saya pikir tentang begitu, saya pikir boleh ikut ya ayo, ya ikut, itu bahwa semua sangkaan ini senantiasa kita labelkan dengan Allah loh. Bahkan jenengan tadi berdiskusi pun itu sama-sama sangkanya, dan Allah menyukai itu, memperbincangkan Allah, mengingat Allah.
Jangan pikir kemudian setan yang diciptakan oleh Allah kemudian kita memandang sebelah mata. Beliau pengalaman lebih dulu itu. Ya, kalau sudah pakai akal gak iso, kalau sudah pakai pikir gak iso, kalau pakai rasa, bukan itu Gus yang saya inginkan. Perasaan saya itu saya ingin mengalahkan atau memberikan kebenaran, insya Allah jadi wis ono kebenaran, ono insya Allah wis bergantungin nang pangeran. Lah terus piye enake? Solusinya, oh iya, solusinya kudu piye? Secara manajerial atau secara gimana? Kita bangkan jarene NU barokah wakil. Sampai langsung kiainya, kiai saya merasa tidak damai berada di sana. Kenapa? Karena saya tertekan dengan Wahabi. Karena saya tertekan dengan pertanyaan Murni. Loh, kok bisa tertekan? Kamu harus keluar dari pernyataan itu. Sudah kiai. Oh, sudah melakukan. Siapa yang nyuruh? Hati kecil saya kiai. Kebenaran ini kiai. Saya merasa harus balik, harus mengatakan ini kiai. Oh iya, ikhlas sama ikhlas. Ya tahu terus. Sampai mati. No problem. Nah justru kemudian ini tantangan besar kiai. Banyak sekolah-sekolah kita yang kemudian mohon maaf secara manajerial itu ya kita tahu sendiri lah. Kang Budi juga di salah satu program acaranya kalau NU itu punya acara ada 3. Yang pertama telat, yang nomor 2 itu jadwalnya tidak teratur, yang nomor 3 meninggalkan tanda mata. Tapi itu menarik. Itu formula mulai tahun 1926 sampai sekarang. Itu luar negeri bahkan dalam negeri pun sendiri ingin menghancurkan model-model NU. Tidak bisa. Justru ketidakteraturan NU itu adalah bentuk dinamika yang luar biasa. Gak usah lawan santri berarti sampai lawan kepala sekolah. Lek kepala sekolah gak kuat gampang yayasan. Loh. Apalah kalau terus wis. Oh tak kilut lagi. Gitu. Enggak apa-apa kalau memang sampai benar-benar saya terganggu atas ini dan saya merasa ini. Sampai matur ke kiai. Itu fungsinya kiai salah satu. Sampai tak pikir urusan dalil. Lek urusan dalil ayo. Jawaban sudah penuh, emasnya sudah penuh. Nah, berarti tinggal caranya. Begini. Ini tambahan saja. Sampai kenal istilah perang proksi. Wow, sekarang perang sosmed. Perang apa segala macam. Contoh corona saja nih. Corona paling gampang. Isu dihembuskan dengan broadcast yang pokoknya jangan keluar kemana-mana, jangan begini-begini, pokoknya kata jangan semuanya. Walhasil kita broadcast, kita ikut membroadcast dengan alasan bahwa kita pengen memberitahu sesama kita. Tapi apa yang terjadi? Kita justru menjadi kepanjangan tangan proksi itu sendiri. Sampai tahu, prasangka yang paling tidak masuk akal adalah melarang sholat Jumat kemudian. Ini benar sudah. Terus kemudian karpet katanya. Karena apa? Ternyata isunya adalah masjid atau lembaga tempat beribadah yang lainnya itu menjadi sumber penyebar virus. Coba sampai percaya dengan serta-merta ini nggak tahu kita mau yang sholat siapa tadi. Kemudian kita sholat di sajadahnya. Kalau kita pikir semuanya di dunia ini adalah masalah dan kita diberikan tahu bentuk kuman, bentuk virus bagaimana, saya rasa pilihan kita adalah diam dan mati. Khauf, ketakutan. Cara mengucapkan hurufnya saja sakit juga. Khauf. Bahwa
Ada sebuah penelitian, ketika kita ketakutan, kecemasan, anxiety disorder, kecemasan, ketakutan, dan segala macamnya, itu akan membuat produksi hormon kita, adrenalin, apa estrogen, apa kayak gen-gen itu namanya, itu semakin tidak imbang. Dengan demikian, denyut jantung kita, pernapasan kita akan semakin tidak imbang. Kalau kita memang percaya seperti yang diceritakan, seperti yang disampaikan Ajengan barusan ini, bahwa kemampuan kita yang sangat luar biasa itu berasal dari Allah. Corona itu gaweannya siapa terakhir? Oh, itu bikinan manusia, hasil rekayasa manusia. Kita compare dengan cara beliau tadi, berpotensi dolim. Oke, berarti menungso nih. Ya kita kembalikan ke Gusti Allah. Ya Allah, dalam sampun nyerah nih. Sebab buatan wonten kuasa sudah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, kembalikan kepada Allah. Tapi kalau masih tidak percaya bahwa Gusti Allah yang menyembuhkan semuanya, sudah selesai. Terserah mau KTP, mau agama Islam, Kristen, opo kayak terserah. Tapi ternyata dengan hal seperti ini uji keimanan kita. Makanya saya salut. Mohon maaf, ketika di PBNU dipasangi sanitizer dan segala macam, harus ada protap bertemu dengan kiai-kiai. Justru di NU terus bumi Jakarta Utara, podo salaman, podo makan bareng, podo ini jawaban bahwa iman kita. Dan dulu para kiai ini kiai nyambung kiai di pesantren dulu, di padepokan dulu. Jika ada pakebluk, ini termasuk pakebluk, gitu toh? Tidak hanya kekurangan air, tapi penyakit juga pakebluk. Dulu para kiai itu mengadakan barian. Barian berasal dari kata barokah. Allahumma barik lana fima, asal itu. Maka membuat lodeh itu makanan apa? Lepat dan dimakan bareng. Bahwasannya apa obat itu bahasa Arab apa mas? Dawa. Bahwasanya dawa akan berfungsi ketika syifa. Dawa syifa itu ya, iki dawae sret syifa. Dawa ini akan berfungsi aktif, akan berguna, manfaat jika diaktifkan. Siapa yang akan mengaktifkan? Nih, otak. Ketika kita ngomong bahwa otak adalah sumber semuanya perintah koneksi kepada seluruh tubuh, tapi otak itu akan tetap tunduk kepada qalb, hati, dan hati itu akan tunduk pada Allah. Qalbun mu'min baik Allah. Kalau sudah ada jawaban seperti itu, maka biasanya para kiai dulu setelah mengadakan barian, besok paginya sudah hilang wabah itu. Apakah ini mau kita logikakan? Loh, wilayah iman itu bagaimana bisa mau melogikakan? Nggak bisa. Justru dari barat ya. Mas, tambahan sekali lagi. Pertanyaan-pertanyaan muncul seperti itu salah satu akibat paham materialisme. Jadi kita tidak sadar filsafat materialisme pada positif semua termasuk itu mengacak-ngacak. Jelas kalau di dalam Islam jelas. Urusan tauhid itu sudah. Loh kalau kamu mau kejar. Konon katanya apa perjanjian Hudaybiyah ya, yang ini bakal merugikan umat Islam ya Rasulullah. Tapi kenapa kok tetap disetujui? Tapi ada syaratnya. Kanjeng Nabi meminta izin diperbolehkan forum-forum berdiskusi tentang Islam. Ya sadar bahwa dari diskusi itu akan menemukan sebuah kepahaman. Orang semakin tercerahkan karena Islam more than just product culture. Apa yang terjadi? Dikepung dengan
dengan perjanjian yang sangat merugikan, tapi tetap Kanjeng Nabi bisa menjalankan peradaban Islam saat itu. Apa? Ya karena manusia masih bisa berpikir. Ya kalau kita bisa berpikir, ya ngapain takut? Cara ini khaufun alaihim. Ya jadi beda kita dengan wali. Kalau wali bah corona, corolla, mercy apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Wis mari. Arep diamakno corona. Pripun? Sepakat ya? Iya. Emasnya nanti minta ke kiai. Itu solusi terbaik. Kiai, jangan cuma panggil kiai. Saya gandolan sarungi jenengan. Kalau jenengan mau ke LP Ma'arif, saya ikut. Gitu. Terima kasih. Baik, kesimpulannya yang aman itu adalah hijrah. Rasulullah sudah melakukan itu jangan kirim-kirim. Ya, hijrah terbuka. Memang ini sesuai dengan misi dan misi Les Bumi. Salah satu dari Sabta Wikrama itu menyangkut soal pendidikan. Ya harus masuklah wilayah. Kita gudangnya ini pendidikan itu, NU itu banyak. Sampai universitas aja udah banyak sekarang itu. Ngapain ngajar di Wahabi? Hijrah itu yang tepat. Jadi soal rezeki Allah yang atur. Jangan bikin cara gaji lebih besar ya. Ya. Oke. Sebelum sholat asar kita setelah saya tutup kita akan foto bersama. Masya Allah. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam hal saya sebagai moderator ada kekurangan dan sebagainya, kurang santuy lah kayak gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para yai muklis, monggo kita foto bareng sebagai jejak sejarah. Oke, jejak digital dan jejak sejarah. Ya, yang tidak akan terhapus. Wajib. Monggo. Jadi ada yang di sini banyak ini. Monggo semuanya. Berarti ada yang duduk, ada yang minum, ada yang berdiri di sini, ada yang